Spektran semua, apa kabarnya nih? Nah, setelah sekian lama kita ada di masa pandemi, udah gitu kita nggak bisa lagi syuting, nggak bisa take, nggak bisa tayangin Spektra Color Show. Pasti pada kangen semua kan? Kok apa lagi ya yang pengen dibahas di Spektra Color Show? Nah, di episode kali ini itu keren banget. Kalian pasti langsung pantengin dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena kaitannya sama apa ya, kreator-kreator gitu loh. Nah, langsung aja Budita mau bocorin sedikit. Orangnya cantik, pinter, udah gitu apa ya, kreatif, apalagi banyak banget. Jadi selamat datang di episode kali ini di Spektra Color Show. Langsung aja kita panggil siapakah orangnya, pasti pada penasaran, yaitu Foni. Yeay! Kita boleh joget-joget, Fon. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol langsung yuk sama Foni. Apa kabarnya, Fon? Baik, Bu Dita. Oke. Nah, hai Foni. Halo, Bu. Wow, kamu kelas 9 ya? Iya. Nah, kelas 9 ini kan kemarin habis aja ujian praktek kan ya? Terakhir. Iya, habis ujian praktek. Lega dong ya, semua tanggungan ujiannya udah selesai semua. Semua ujian udah selesai. Wow, selamat ya. Lulus gak ya kira-kira? Semoga lulus. Nah, ini kita kedatangan sama Foni. Foni itu seorang YouTuber atau vlogger. Kalau nggak salah subscribernya udah berapa sekarang? Berapa ya? Terakhir lihat 74.000 atau 70. Wow, udah 74.000. Nah, tapi sebelumnya tuh konten kamu tuh tentang apa sih? Tentang pendidikan atau apa sih? Kontennya campur-campur. Kadang daily, kadang kayak review, kadang juga kayak vlog. Kayak skincare gitu-gitu Iya. ya. Nah, langsung aja. Semua ini pada pengen tahu nih, Fon. Gimana sih awal mula kamu jadi YouTuber atau vlogger tuh? Motivasi apa yang bikin kamu sampai terjun ke dunia YouTube gitu tuh? Dulu awalnya nggak berniat buat di YouTube sebenarnya. Cuman waktu itu ada videoku yang sempet kayak meledak gitu viewersnya. Oh gitu. Jadi mulai kayak niat, terus mulai cari-cari tahu cara supaya lebih profesional gitu di Betul. dunia YouTube. Akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Terus motivasinya apa nih? Sampai akhirnya bisa terus konsisten tuh bikin video gitu. Walaupun tadi kan awalnya kamu bilang nggak sengaja kan. Iya. Kayak tiba-tiba ada yang meledak gitu kan. Itu video apa sih yang meledak emangnya? Itu video lama, kalau nggak salah video makeup. Oh, video makeup. Iya. Itu sampai meledak. Iya. Wow, sampai berapa waktu itu viewernya? Waktu itu 80.000 kalau nggak salah. Sampai 80.000, terus habis itu kamu merasa bahwa oh aku pengen serius nih gitu ya. Jadi motivasinya berarti Banyak sih yang memotivasi. oh Kayak biasanya aku orang suka tua lihat, pasti ya. iya, suka lihat di YouTube itu banyak orang yang cerita kalau misalnya mereka sukses di dunia YouTube. Akhirnya aku juga ikut tertarik gitu. Motivasinya karena ngelihat orang lain sukses di YouTube dan kebetulan juga satu videonya ada yang meledak, terus kamu jadi pengen wow seriusin aja nih ya gitu ya, Iya, mungkin ini jalannya kesempatan. gitu kan. Wow, bener-bener. Jadi Foni ini memanfaatkan atau bener-bener pakai kesempatan yang ada, karena kesempatan nggak datang 2 kali gitu kan Iya, ya. betul. Oke. Nah, dapat ide kontennya kamu tadi bilang kontennya kan campur-campur tuh. Budita sempat cek juga ada tentang ngebahas masker yang dari bedak bayi apa kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu tuh dari siapa? Itu bener-bener ide kamu sendiri atau memang kamu gali literatur? Ada atau- yang ide sendiri, ada juga yang biasanya aku ngikutin tren yang ada. Atau Oh, kayak gitu. misalnya yang viral-viral gitu. gitu. Nah, biasanya aku Yang dari viral situ. sekarang apa ya? Apa Kalau ya? sekarang ini yang kurang viral, Pak kurang Ribut. ngecek kalau sekarang. Pak Ribut gitu atau gitu ya? Oh enggak, tapi sekarang setelah makin lama di YouTube kamu makin ya karena udah punya subscriber otomatis kamu kontennya jadi makin bebas dan kreatif kan Iya. gitu. Apalagi banyak yang request biasanya. Nah, yang request gitu kan bisa jadi bahan juga kan ya. Benar. Terus kamu tuh sudah punya tim khusus gak sih
atau kamu mulai dari take sampai ke editing sampai ke di-uploadnya tuh kamu sendiri? Aku masih sendiri. Masih sendiri Karena ya? kayak nggak kesusahan juga buat sendiri. Tapi untuk kedepannya aku pengen punya tim juga supaya lebih profesional. Benar, emang sih kalau nanti kerja tim tuh kan jauh lebih prepare, kita jadi jadi banyak yang bantuin mikir kan, Iya. nah gitu. Jadi kamu juga nggak capek-capek kan gitu toh. Betul. Tapi walaupun si Foni ini bikin videonya sendiri, editingnya sendiri, tapi udah keren banget. Makasih Bu. Gitu loh, emang kreatif banget kan. Aku aja bikin apa namanya thumbnail, iya ya, Iya, thumbnail itu thumbnail. susah banget. Kamu bisa, aduh, gitu kan ya. Ya, tadi kan kamu bilang tuh, kalau kamu ketika bikin videonya tuh masih sendiri, belum punya tim. Kedepannya kamu masih pengen punya tim sendiri ya, supaya lebih profesional, banyak yang bantuin mikir juga kan gitu. Tapi videonya udah bagus-bagus banget. Nah, menurut kamu nih Fon, untuk YouTuber, kadang kan kamu sendiri nih, gitu tuh, waktu awal sampai sekarang tuh ada ganti alat nggak? Maksudnya dulu waktu awal-awal pakai apa, sekarang pakai apa gitu? Oh iya, kalau dulu biasanya aku bikin video itu di atas kayak buku-buku gitu yang ditumpuk. Oh gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu karena semakin berkembang, orang tua juga mulai ngedukung. Jadi mulai dibelikan gitu barang-barangnya kayak tripod, ring Oh light. gitu. Iya. Dulu pakai buku loh. Berarti ini kan tandanya bahwa yang namanya kreativitas, niatan untuk jadi kreator itu tuh apa? Jangan terhalang sama keterbatasan kan ya? Iya, betul. Gitu. Pakai, kalau nggak ada buku, pakai kursi gitu kan ya. Nah, Iya. macam-macam kan ya kalau kita lihat, bahkan yang viral-viral pun ya, bahkan boleh dibilang kualitas videonya bermula dari yang sederhana banget gitu. Nggak harus punya kamera bagus kan ya? Enggak. Nggak harus punya kamera bagus. Terus kalau kamu editing gitu tuh pakai aplikasi apa tuh? Biasanya aku ngedit pakai HP, pakai aplikasi InShoot kadang atau kadang pakai Filmorago. Oh gitu, aplikasi-aplikasi yang Master yang dasar-dasar aja. gitu ya. Jadi buat kalau mau memulai tuh nggak usah yang ribet-ribet dulu Iya. gitu loh. Gitu. Nah, karena kan kamu tuh juga konten kreator, habis itu kamu masih sekolah. Kamu masih pengen sekolah kan? Masih. Takutnya nanti kamu, aduh aku jadi YouTuber aja Bu gitu. Waduh. Jangan dong ya, tetap harus sekolah. Kamu jadi konten kreator juga, terus masih sekolah juga. Itu gimana cara kamu membagi waktunya tuh? Itu aku biasanya pagi sampai siang itu fokus ke pelajaran sama sekolah. Kan apalagi ini lagi daring gitu ya. Jadi biasanya aku Zoom atau kelas meeting, terus habis itu ngerjain tugas. Nah, setelah selesai baru mulai itu bikin video, proses editing dan lain-lain. Kalau waktu libur biasanya waktu senggang aja sih bikin videonya. Jadi manajemen waktu juga penting Iya, ya. penting. Apalagi kalau masih sekolah atau bahkan siapapun ya, memang harus punya manajemen waktu ya kalau mau sukses. Kayak Foni ini bener-bener jangan aku pengen jadi YouTuber terus YouTuber aja seterusnya, maksudnya Harus membagi waktu. betul, membagi waktu itu penting. Nah, tapi awal mulanya emang kamu nggak ini ya, orang tua tuh nggak menentang kamu untuk jadi YouTuber ya? Orang tua nggak menentang, tapi orang tua juga awalnya bukan yang tipe terlalu mendukung gitu, nggak kayak biasa menentang, nggak aja mendukung, gitu. jadi biasa gitu. Tapi sering berjalannya waktu karena butuh ini itu ya dibelikan terus didukung. Akhirnya didukung Iya. karena tadi subscribernya udah mulai naik, viewernya udah banyak, jadi akhirnya didukung sama orang tuanya. Wow, karena dukungan dari lingkungan sekitar itu juga penting ya. Iya. SMP Kristen Peter juga ngedukung Foni, buktinya kan kamu diundang ke sini kan, kamu dianggap bisa menginspirasi teman-teman yang lain, bener kan ya? Betul. Bener. Dan memang Foni ini nggak pernah sampai keteteran kan tugasnya kan ya? Enggak. Nggak pernah, walaupun dia jadi YouTuber sukses, tugas-tugasnya juga nggak keteteran, bener. Nah, manajemen waktunya bagus banget. Nah, kalau nggak salah nih, untuk supaya bisa dimonet ya, Iya, monetisasi. itu tuh syaratnya gimana sih? Syaratnya itu kan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang waktu itu. Oh gitu. Iya. Terus, Jadi waktu itu ya harus ngejar untuk dapat subscriber 1000, habis itu jam tayangnya harus memenuhi itu 4000. nah itu kamu dari 0 sampai ke 1000 subscriber 4000 jam tayang tuh berapa waktunya?
Waktu itu sekitar 2 bulanan. Cuma 2 bulan aja? Iya. Dari nol loh subscribernya? Iya. Sampai ke 1000? Iya. Wow, 0 sampai 1000 cuma 2 bulan aja. Ya nggak apa-apa sih, emang kalaupun ada yang 2 bulan belum sampai 1000 subscriber, mungkin teman-teman kan ada nih ya, kayaknya SMP Kristen Peter tuh siswanya kreatif banget. Jadi youtubernya sebenarnya ada beberapa juga ya Fon ya, Ada. tapi mungkin kamu yang subscribernya paling tinggi gitu kan ya? Mungkin Ada kalau nggak salah ya, cuma ya itu tadi, kalau Foni bisa capai 2 bulan, jangan terus misalnya kok aku udah 2 bulan kok belum dapat 1000 subscriber, ya jangan putus asa kan ya. Iya, jangan putus. Betul, jalan-jalannya masing-masing orang untuk sukses tuh macam-macam gitu loh. Oke, nah Foni tuh kan pinter banget tuh konten-kontennya tentang makeup. Kamu sebenarnya emang suka makeup tuh? Iya. Oh memang Karena suka biasanya makeup? kan bosen kan di rumah, habis itu ya iseng-iseng nyoba make up gitu. Iseng-iseng nyoba makeup. Kamu Iya. udah punya alat makeup gitu kah? Biasanya kalau dulu sih punya mama. Punya Tapi mama. kalau Sekarang punya sendiri. udah punya sendiri. Budita dulu kalau nggak salah baru punya makeup sendiri tuh ketika kuliah. SMA tuh masih punya moisturizer aja sama ini apa namanya face wash gitu. Ya tapi aku juga punyanya yang dasar-dasar aja sih. Iya, karena kan Buat isi kebosanan terus sekalian dibikin konten. betul. Karena memang kan kamu memang konten kreator di salah satunya skincare kan ya, kecantikan, make up. Jadi ya wajar kalau kamu sekarang udah punya ya. Itu kan mendukung ide kamu juga kan, mendukung Iya, betul. ini apa namanya YouTube kamu juga gitu. Ya, kadang kan kalau yang Budita lihat tuh kayak misalnya selebgram gitu tuh ya. Terus habis itu YouTuber juga. Itu kan kadang mereka iklan produk kan ya. Iya. Nah, istilahnya kamu dapat endorse gitu. Kamu pernah nggak ada salah satu brand yang endorse kamu mungkin nggak selalu di make up? Pernah. Ada beberapa brand yang endorse aku. Oh, Dan ada gitu? juga yang kerjasama. Sampai sekarang juga masih kerjasama. Jangan di spill di sini ya. Iya. Gitu nggak boleh. Ntar bayar kayak Karena nggak di-endorse. gitu. Ya, itu tuh aku kan memang nggak ngerti ya. Mungkin teman-teman yang lain di rumah juga yang nontonin tuh kan nggak ngerti tuh endorse itu gimana sih sistemnya. Emang kita selalu dapat produknya atau ada juga mungkin kita bisa dapat penghasilan dari situ? Jadi endorse tuh kayak, jadi kita dikasih barang dan juga dikasih bayaran, lalu kita kayak mereviewkan produk tersebut. Oh, atau gitu. kayak menguploadnya misalnya di IG, di YouTube gitu. Tapi ada nggak endorse yang memang produknya ini nih gitu, cuma tapi nggak ada bayarannya? Ada nggak juga menurut Itu kamu? tergantung orangnya masing-masing mau nerima barangnya aja atau Oh, biasanya minta bayaran lagi. Oh gitu, jadi memang nggak paten ya? Nggak tetap kayak gitu-gitu, atau mungkin uangnya aja atau produknya aja enggak ya? Tapi itu tergantung youtubernya juga kan? Tergantung orangnya sendiri. Benar. Iya nih Fon, Budita mau nanya juga sama kamu, karena kan apa namanya kamu tadi bilang ada yang endorse kamu gitu kan? Nah tapi itu kan nggak boleh di spill di sini. Iya. Nah itu tuh produk apa sih? Maksudnya skincare atau baju atau apa? Skincare, jadi skincare sama body care biasanya. Skincare sama body care ya? Iya. Tapi buat remaja atau buat orang dewasa? Bisa buat remaja, bisa buat orang dewasa juga sih. Nah bener nih, jadi kalau mau pengen tahu Fon ini kok cantik banget ini pakai apa gitu kira-kira ya. Jadi apa namanya, cek aja ke YouTube-nya Foni kira-kira apa gitu ya. Iya. Produknya gitu. Tapi kamu pakai beneran nggak itu? Iya, aku pakai beneran. Pakai beneran buat daily Iya. rutin gitu kah? Kan sayang kalau misalnya dibuang. Bener, memang bener nih. Sebelum apa ya, sebelum sia-sia, maksudnya enggak gitu kan ya, maksudnya karena dikasih ya dicobain, kalau cocok ya kan diterusin kan ya. Kebetulan rata-rata juga cocok, jadi Rata-rata juga pakai juga. Ya, tapi kulit kamu nggak tipe yang kayak gampang kena bahan apa terus gatel gitu? Oh, Enggak alergi gitu? Aku nggak ada ya? alergi. Bersyukurnya memang harusnya kalau YouTuber tuh kalau misalnya kulitnya bisa cocok ke beberapa jenis bahan atau nggak sensitif banget malah enak kan ya. Iya. Gitu. Kamu nggak ini tuh Fon, apa namanya kayak treatment khusus atau basic skincare? Kamu kan karena di endorse tuh. Nah itu kamu punya basic skincare nggak supaya memang nggak bermasalah kulitnya?
Iya, biasanya aku pakai basic skincare kayak misalnya cuci muka, Oh gitu. terus pakai selalu bersihin muka juga. Cuci mukanya tapi maksudnya pakai itu terus gitu kan, jadi Iya, biasanya pakai satu brand itu terus. Tapi karena di endorse-nya yang lain kan ya, kayak Iya. mungkin serumnya atau apa gitu-gitu kan. Nah benar masih kecil tapi keren loh Fon ini ya. Tapi dia kalau ke sekolah nggak pernah kok dandan aneh-aneh. Memang dia udah tahu tempatnya di mana gitu ya. Kapan dia harus bermake up, kapan dia harus kerja jadi YouTuber, kapan dia harus sekolah kan gitu kan ya. Nah, Budita mau tanya nih, menurut kamu YouTuber ini bisa panjang nggak? Budita penasaran aja. Bisa panjang Bisa ya? panjang. Kalau misalnya aku terus misalnya berkembang, terus aku terus meningkatkan skill-skillku di YouTube itu nanti pasti bisa berkembang juga. Bener sih, maksudnya orang interestnya sama YouTube tuh panjang bisa ya. Bener kan, karena dulu tuh orang kan kayak misalnya sekarang muncul NFT apa itu ya yang lagi meledak, foto-foto itu kan orang kan dulu nggak ngerti NFT toh. TikTok dulu juga kita nggak pernah main TikTok kan, terus habis itu meledak gitu tuh. YouTube mungkin nggak sih YouTube tuh ada redup-redupnya gitu. Mungkin iya, bakal ada kayak redup-redupnya sesekali gitu. Nah itu Tapi kayaknya gak bakal lama juga. Redupnya itu gak bakal lama. Jadi kayak kadang redup, kadang rame gitu. Tergantung yang nonton sih sebenarnya. Oke. Nah kamu punya cita-cita lain nggak selain jadi YouTuber gitu? Sebenarnya kan dulu kayak Budita tuh pengen jadi dokter atau apa, jadi guru mungkin, tapi kamu pengen tetap ngevlog gitu. Punya cita-cita lain. Apa tuh? Pengen punya perusahaan sendiri atau usaha sendiri. Wow, pengen punya usaha sendiri. Usaha di apa? Kayak mungkin punya perusahaan skincare sendiri atau perusahaan brand sendiri gitu. Tapi emang kamu cinta ya sama skincare tuh, seneng gitu loh maksudnya? Nggak secinta itu sih sama skincare, cuman skincare Tertarik? kan, iya kayak menarik gitu. Maksudnya Foni ini kan dari looknya kan kelihatan ya girly gimana, jadi pasti kan interestnya ya kesana. Beda kalau kayak saya misalnya, mungkin saya kan nggak terlalu girly, nggak terlalu feminin, larinya ya kemana-mana, nggak tentu arah. Kalau Foni udah jelas skincare tuh yang dimaksud gitu. Maksudnya kamu bisa nyanyi nggak? Enggak. Oh nggak, jadi nggak bisa nyanyi, jadi memang ke situ kan ya passionnya gitu. Beda kalau suaranya mungkin bagus, jadi ngevlognya jadi kayak cover lagu kan gitu toh ya, jadi seputar skincare gitu. Nah Fon, Budita juga pengen tahu nih, kamu mau nggak bocorin ke penonton, ke saya juga, berapa sih pendapatannya dari YouTube tuh? Aku nggak berani sebut nominal, tapi Kenapa nggak berani sebut nominal, Fon? Nominal itu adalah suatu kepastian, wes, gitu kan ya. kan jadi di YouTube itu kan syaratnya supaya uangnya itu bisa cair ke rekening itu minimal 1.300.000 saldonya. Oh gitu. Nah, Maksudnya yang udah diterima ya? iya yang diterima per bulan. Nah, setiap bulan aku gajian, jadi pasti gajinya lebih dari 1.300.000. Oh gitu. Dia memang nggak mau sombong sih ya gitu. Tapi memang 1.300.000 itu minimal gitu loh ya. Tapi ya itu tadi, kalau mau dicairin dari YouTube gitu ya harus sejumlah 1.300.000 itu baru bisa masuk. Kalau masih belum itu belum bisa masuk ya? Iya belum bisa. Tapi kamu gajian tiap bulan. Iya. Berarti dia udah bayar uang sekolah sendiri, maksudnya udah bisa. Iya Iya. bisa. Bangga pasti orang tua sama kamu ya. Amin. Udah sekolahnya nggak keteteran, terus dia punya talenta ya, suka di bidang YouTube, terus dia bisa menghasilkan uang, bisa bayar sekolah sendiri. Wow, bisa memotivasi kita semua nih, terutama spektran yang nonton di rumah. Jadi jangan kegoleran terus dong ya, harus produktif gitu ya. Minimal ikut lomba-lomba di sekolah kan gitu ya, supaya kita tahu, oh aku tuh ternyata talentanya di sini, oh aku tuh ternyata bisa loh gitu ya. Minimal begitu dulu supaya kita, atau tugasnya minimal diselesain deh ya kan gitu. Sekolahnya jangan keteteran. Betul, sekolahnya jangan keteteran. Nah tapi saya juga masih penasaran nih Fon, pertama kali kamu dapat pendapatan ini, maksa banget sih Budita ini harus dibilangin
pokoknya 1.300.000. Enggak, maksudnya kamu dapat pertama kali masa 1.300.000 persis kan Enggak. Berapa? Pertama kali dulu 2.800.000 kalau nggak Nah, tuh loh, keluarkan angkanya 2.800.000. Ya, mungkin minimal sekarang segitulah ya, gitulah. Atau mungkin kalau viewernya Foni gitu kan ya. salah. Iya, kalau yang nonton banyak atau kayak videonya ada yang meledak gitu, itu bisa sampai lebih gitu. Makanya dia sampai bisa kasih giveaway loh. Iya kan? Berarti Iya. nah, tahu sendiri nggak mungkin kan dia giveaway minta orang tua kan nggak mungkin. Ya berarti udah dapat penghasilan lumayan, kamu kasih giveaway kan gitu. Ya. The last question nih Fon, supaya kamu juga bisa semakin menginspirasi sih gitu kan. Tips-tips apa sih supaya kalau teman-teman kamu mau jadi YouTuber itu bisa semangat dan niat dan bisa sukses juga kayak kamu? Tipsnya apa? Apa ya? Jangan suka males kalau misalnya upload video. Habis itu harus sabar karena semua butuh proses, dan jangan dengerin komentar-komentar jahat. Tuh, harus konsisten upload video. Terus udah gitu apa? Sabar. Nggak cepet putus asa ya. Iya, jangan cepet putus asa. Soalnya semua butuh proses. Betul. Emang proses itu selalu ada ya di semua, mau sukses di bidang apapun, mau siapapun orangnya, prosesnya itu selalu ada ya, dan masing-masing orang tuh pasti lewatin itu. Hanya yang sabar aja kan ya, yang pasti sukses. Iya. Betul. Nah, kita juga mau ngadain giveaway nih ya Fon ya. Giveaway dari SMP Kristen Petra untuk spektran atau mungkin yang nonton vlog kita hari ini kan ya, atau talk show kita hari ini. Nah, itu tuh hadiahnya ada 2 untuk 2 orang aja. Tapi syarat dan ketentuannya Foni mau kasih tahu. Apa kira-kira Fon? Jadi kalian jangan lupa buat subscribe channelku Foni Agatha, terus juga subscribe channel ini SMP Petra. Terus juga jangan lupa buat follow IG-ku Foni Agatha sama IG SMP Petra Kediri. Dan komen kalian di bawah video ini apa sih kesan-kesan untuk SMP Petra yang paling menarik akan jadi pemenang. Betul. Jadi wajib follow ini ya, akun Instagramnya SMP Kristen Petra Kediri, terus juga follow Instagramnya Foni Agatha, subscribe YouTube-nya Foni Agatha, dan otomatis subscribe YouTube-nya SMP Kristen Petra. Kalian cukup tuliskan kalian menarik ya tentang SMP Kristen Petra di bawah ini. Nanti 2 orang yang paling keren nih, yang biasanya yang puitis-puitis gimana gitu kan ya, itu yang jadi pemenangnya gitu ya. Nah, untuk 2 pemenangnya nanti tuh ya Fon, kita bakal umuminnya di Instagramnya SMP Kristen Petra Kediri sama Instagramnya Foni juga kan ya. Nanti pasti diumumin di story-nya Instagram gitu ya. Kalau udah follow kan pasti kelihatan terus kan ya. Iya. Nanti juga kita mention kok gitu kan ya di komen YouTube-nya, nanti kita bales. Oke? Gitu ya Fon. Terima kasih karena Foni udah mau datang. Menginspirasi sekali gitu. Ya, terima kasih. Iya, besok kamu pasti diundang-undang lagi kok. Apalagi kalau YouTuber kamu udah makin sukses, Bapak Ibu guru juga ikutan seneng. Iya dong, ikutan seneng karena muridnya sukses di bidang baru nih, konten kreator. Jadi YouTuber gitu ya. Oke, terima kasih untuk seluruh Spektran Color Show dan yang udah nonton di rumah. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode-episode mendatang, pasti lebih-lebih seru lagi. Dan sampai jumpa.